Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat ya. Kalau saya suaranya agak bindeng tapi tetap semangat menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Ditemani oleh Daniel pojok sana dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Tapi ke pojokan dulu yuk. Kita membahas apa sih yang lagi ramai di luar sana yang mengagetkan, menuai banyak sekali komentar netizen. Baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ya, ternyata di bulan September ini banyak sekali yang mengajukan gugatan perceraian ya. Terakhir yang terbaru dia mengagetkan. Ini sebenarnya udah berita dari agak kemarin ya. Bedu, ternyata Bedu juga mengajukan gugatan perceraian dari tanggal 22 September kemarin. Jadi sidang perdananya nanti di hari Rabu. Dan kemarin juga ada wawancaranya. Bedu mengklarifikasi memang betul dia yang mengajukan gugatan cerai, tapi juga membantah bahwa alasan perceraiannya bukan karena masalah ekonomi. Karena beberapa waktu yang lalu kan sempat rame juga tuh Bedu bercerita dia sempat harus pinjaman online gitu sebenarnya untuk kebutuhan sehari-hari. Seperti apa klarifikasinya Bedu, kita lihat dulu yang berikut ini. Oke, baiklah, komentar netizen coba kita baca ya. Istri setia menemani di saat suaminya punya banyak hutang pinjol kok malah diceraikan gitu ya. Yang berikut, istri cantik, anak sehat, ganteng dan cantik, udah nemenin dan setia saat bangkrut, sekarang udah jaya lagi mau dicerai istrinya. Yang berikut, tepuk sakinah bang. Oh, ada tepuk sakinah yang lagi viral itu ya? Iya. Kayak apa sih tepuk sakinah? Ajarin dong. Nih, baru ditinggal sebentar udah ada yang viral aja. Yang berikutnya lagi, bang janji kokoh, janji kokoh. Oh ini ya tepuk sakinah janji. Aduh, ajarin siapa? Gimana sih kalian? Gak ada yang tahu. Yang berikut, tepuk sakinah dulu. Oh, ini banyak yang mengajak tepuk sakinah. Yang berikut ada lagi, nggak ada. Iya, nilai ya, gitu ya. Kemarin sih kita sempat wawancara Bedu, kita membahas mengenai masalah ya di saat pandemi kan memang banyak yang mengalami kesusahan. Salah satunya juga Bedu gitu. Ketika pekerjaan banyak yang berakhir, ada kebutuhan, ada cicilan harus dibayar gitu ya. Di situ sih dia menjelaskan betapa susahnya menjadi kepala keluarga memang. Ya, itulah ini memang pernikahan itu ada senang, ada tidak senangnya ya. Kita menuju ke berita selanjutnya. Ini juga yang ramai menjadi sorotan itu adalah kemarin gugatannya Tasya Farasya dan sidang perdananya. Ketika Tasya Farasya ternyata dalam gugatannya hanya menuntut berapa? Rp100 saja ya, untuk biaya anak. Sementara dia ke sidangnya pakai tas kremes yang harganya MM-an gitu ya, sehingga ini juga menjadi fenomena tersendiri di sosial media. Tasya Farasya juga menjawab pertanyaan netizen dan jawabannya sih cukup berusaha untuk bercanda walaupun pasti sedih juga. Gimana caranya menjaga waras saat diterpa masalah berat kak? Gini, ketawain aja masalahnya biar masalah bingung. Loh kok dia happy? Skrip gue salah nih kayaknya gitu. Cara ikhlas versi kamu, ikhlas itu gampang, tinggal pura-pura nggak peduli padahal udah nangis 3 episode di kamar. Wah kakak yang berikut ada lagi. Gimana supaya berani ambil keputusan buat move on dari toxic marriage kak? Sholat istiqoroh, dengar lagu Beyonce yaitu Thank God I Found a Good in Goodbye, yang dalam arti Indonesianya adalah bersyukur karena menemukan kebaikan dari perpisahan gitu. Gimana cara menghapus memori yang bertahun-tahun kak, katanya gitu. Kalau bisa dihapus memori, aku udah pilih paket berlangganan unlimited pro pasca bayar sayang. Nah ini menarik ya. Menariknya adalah tamu kita berikut ini juga membagikan pengalaman pernikahannya selama 23 tahun ya, 21 tahun. Ternyata pernah juga ada momen di mana ya pasangannya khilaf gitu, tapi mereka tetap bertahan sampai sekarang. Gimana cara menghadapi pernikahan terus bertahan di tengah gempuran badai? Kita lihat dulu profilnya Kak Jill dan suaminya Sawin berikut ini. Kami dengan Kak Jill. Halo Kak Jill. Selamat siang, dan ini Bang Sawin, terima kasih sudah hadir loh Bang. Terima kasih sudah hadir walaupun ini bahasannya mungkin agak berat ya buat Bang Sawin ya. Kita lihat di Google Me apa sih yang sedang ramai selain 10 gelombang kiri 10 gelombang kanan adalah Kak Jill juga membagikan cerita pernah diselingkuhi. Ada videonya yang viral sudah ditonton jutaan kali, kita lihat yang berikut.
Bang Sawin mah ketawa-ketawa. Bang, ini kan istrinya kan viral sekarang, terkenal gitu ya. Ada sekali videonya langsung viral. Abang sendiri gimana ketika video ini viral gitu? Rasanya gimana? Apa yang dirasakan? Kaget aja. Kaget aja gitu. Kajil kan membagikan pengalaman itu ya, mengomentari apa yang dialami oleh Tasya Farasya. Iya, Kajil menyimpan ini puluhan tahun katanya. Iya sayang. Tapi akhirnya bercerita juga di momen seperti ini. Iya sayang. Apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Kajil? Nggak tahu sayang, alami aja begitu lihat Mbak Tasya Farasya, karena memang kita semua itu kan, maksudnya Mbak Tasya Farasya itu kayak hati kita itu seneng banget lihat dia gitu. Begitu, memang bisa perempuan sesempurna ini mengalami itu sayang. Jadi Kak Ijil di situ, ya Kak Ijil nggak tahu apa sayang, tiba-tiba Kak Ijil keluar aja cinta. Kak Ijil bilang Kak Ijil juga pernah loh begini. Kak Ijil cerita di situ sayang. Terus Kak Ijil sendiri mengkonfrontasinya sesudah Kak Ijil terkenal dan viral. Iya. Itu kenapa? Apa yang membuat, kenapa nggak sebelum-sebelumnya gitu maksudnya? Ya. Kenapa abang ya? Karena abang selalu bilang mungkin Jil itu istrinya pintar-pintar bodoh kali, karena itu kan ya. Oh gitu. Iya, ada triggernya itu. Iya sayang. Mungkin karena Kak Jil pintar-pintar bodoh kali ya sayangnya. Jadi Jil nggak untuk milih diem, padahal Jil tahu. Bahkan perempuan itu juga minta maaf sama Kak Jil, abang pun nggak tahu sayang. Kak Jil tegur perempuan itu, tapi Kak Jil nggak tegur abang. Cinta. Yang ditegur perempuannya. Perempuan itu Kak Jil tegur, tapi abang Kak Jil tidak tegur sayang. Akhirnya baru ditegur di tahun ini. Baru Kak Jil tegur waktu Kak Jil viral pertama cinta. Tahun 2020 itu. Iya sayang. Iya sayang. Bang Sawin kaget dong waktu itu tahu, ternyata istri tahu soalnya. Nggak kedip abang pertama. Sayang, nggak kedip abang. Hah? Si bodohku tahu katanya gitu. Sayangku. Gitu cinta. Gimana Bang Sawin? Kaget gitu. Kaget karena loh udah lama kok dibahasnya sekarang gitu. Lama kok dibahasnya sekarang. Terus sejak saat itu sering masih dibahas terus. Cuman cewek kalau kita ada salah, yang dulu kita salah dibahas, yang dulu kita salah, jadi nggak pernah lupa. Nggak pernah. Tapi Jil bahas sama abang berapa kali? Ada. Nggak banyak kan? 2 atau 3 kali lah. Baik dong. 2-3 kali doang. Coba yang lain. Kalau ya cowok kan kita udah sayang. lama, kita udah lupa, udah nggak ini lagi. Tapi kalau cewek tetap iya, kalau aja. cewek emang ahli tapi sejarah. kan cuma 2-3 kali sayang. Iya. 2-3 tuh baru dalam 5 tahun ini loh ya. Iya sayang. Iya kan? Berarti dalam 25 tahun, 21 tahun tuh hanya baru 3 kali hebat. Kajil menyimpan itu selama lama kan puluhan tahun gitu. Sedih pasti sebetulnya. Gak tahu ya, di saat itu Kak Jil karena dasar pintar-pintar bodoh, Kak Jil tuh hanya mikirin hidup Kak Jil tuh untuk anak-anak Kak Jil gitu sayang. Kak Jil ngerasa apa ya, nanti kalau dapat pengganti bisa sayangin anak-anak Kak Jil. Jadi bukan diri Kak Jil yang di Kak Jil hitung anak-anak gitu cinta. Nanti anak-anak kalau dapat papa yang lain memang bisa sebaik dia. Dia kan lakukan kesalahan sama Kak Jil, bukan sama anak-anak. Sama anak-anak dia jadi papa yang cinta gitu sayang. Jadi Kak Jil, hidup Kak Jil tuh Kak Jil bilang Kak Jil nggak punya identitas di dunia ini. Identitas Kak Jil anak-anak Kak Jil. Kak Jil nggak butuh kehidupan apapun. Kak Jil hanya butuh anak-anak. Sayang, jadi ya Kak Jil hanya mikirin 2 anak-anak. Kak Jil nggak pikirin hidup Kak Jil. Jadi disimpan, yang dipikirkan anak-anak. Iya sayang. Tapi ketika akhirnya itu keluar, bukankah itu seperti seperti mencolek-colek rasa sakit yang disembunyikan? Iya, cinta memang nggak nyaman di posisi Kak Jil, memang tidak tenang di posisi Kak Jil, tidak nyaman, tidak tenang sayang. Tapi Tuhan tahu. Kak Jil rasa Kak Jil nggak boleh buat jalan hidup sendiri, nggak boleh Kak Jil rasa. Jadi biarkan Tuhan yang kasih jalan hidup. Kak Jil nggak mau buat jalan sendiri sayang. Kak Jil takut salah. Jadi cinta. Kalau sudah berkomitmen, itu harus diusahakan. Iya sayangku. Gitu. Tuhan jalanin ini ya Kak Jil jalanin aja, nggak apa-apa. Ini Bang Sawin, kita juga apresiasi Bang Sawin mau bercerita gitu ya. Dari sisi laki-laki kan kita kalau perempuan jarang tahu bahwa godaan itu cukup berat buat laki-laki, apalagi kalau ada cewek yang hadir, muncul, ngajak gitu ya kan, agresif. Komentar netizen terhadap statementnya Bang Sawin, kita lihat yang berikut.
Ya kan bener, dibalik orang yang ceria pasti ada luka yang begitu dalam. Yang berikutnya, Kak Ajil nahan air mata. Yang berikut, pantesan Kak Ajil agak-agak ternyata karena suaminya katanya gitu. Iya sayang. Emang iya Kak Ajil? Iyalah, kena abang lah. Hidup kecil kayak gini. Yang berikutnya ada lagi, gulung jadi gorden aja sayang Kak Jil katanya gitu. Yang berikutnya ada lagi, ya Allah Kak Jil kamu kok hatinya seluas samudra ya. Yang berikutnya ada lagi, wanita bisa memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Bersiap-siaplah abang untuk dibahas sampai kiamat. Abang, ketika ya ini namanya juga orang bisa khilaf gitu ya. Emang sedahsyat itu bang godaan sampai nggak tahan itu, menganggap bahwa itu rezeki gitu. Lupa lagi Majil katanya. Oh serius? Iya. Abang nggak ingat sama Majil waktu itu? Enggak katanya. Nggak ingat? Enggak. Itu kan cerita dulu Udah lama. Tapi begitu diungkap baru ketahuan sekarang gitu, atau abang baru tahu bahwa Kak Ajil sebenarnya tahu gitu. Apa yang abang rasakan waktu itu? Ya. Ketika ternyata istri tahu. Merasa bersalah sih, cuman karena udah Masya. Abang kan masa bersalah karena Jil udah live, bukan karena Jil, ya kan? Iya kan? Abang mah iya aja. Abang merasa bersalah. Terus, nah ini kan ya, ini kan tetap dalam hubungan pasangan pasti ada yang kayak gini nih. Bagaimana kalian berdua berusaha untuk tetap jalan ke depannya tuh menjadi lebih ringan lagi tuh gimana? Apa? Pura-pura bodoh. Pura-pura bodoh. Pura-pura nggak tahu aja. Iya. Lupain aja. Iya. Okay. Jadi apa yang di depan jalanin aja sayang. Cinta. Tapi kapan-kapan Kak Di ada kesempatan Kak Ji masuk. Iya cinta. Bawa lagi itu masa lalu itu. Iya. Jangan dilepas. Jangan dilepas. Iya. Jadi tapi udah memaafkan belum Kak Jil? Kak Jil nggak tahu memaafkan atau apa, tapi Kak Jil hanya nggak bisa 100% aja cinta. Gitu sayang. Jadi masih ada keraguan. Tapi Kak Jil sayang banget sama abang. Sayang, hargain dia banget. Tapi nggak bisa 100% sayang. Oke. Kalau dulu kan plong gitu, kayak hati kita hanya abang isinya. Kalau sekarang nggak. Bukan sekarang, dari dulu begitu itu kayaknya udah ada jarak sayang. Abang sendiri sadar nggak sih ada perubahan dari sikap istri gitu waktu itu? enggak. Biasa aja. Abang merasa biasa aja gitu ya. Terus setelah ini pas ada salah aja baru, kalau enggak. Kalau enggak nggak tahu. Tapi sekarang setelah ngobrol nih dari hati ke hati, ada ngerasa perubahan nggak? Atau ada sesuatu yang ingin diubah nggak gitu? Ada. Apa? Karena anak-anak juga udah gede-gede, jadi ya, lama-lama kan rasa sayang tuh datang. Rasa sayang datang. Rasa sayang kepada? Karena kan dulu kan masih baru-baru kan, kita juga nikah kan dijodohin. Oh iya. Jadi masih baru-baru. Jodohku. Oh, jadi ini kejadian lama sekali. Ya, di awal-awal pernikahan. Awal pernikahan. Ya. Nah ini sekarang jadi sisa-sisa lama dulu. Sisa lama ketahuannya baru belakangan. Apa jangan-jangan sisa lama? Oh itu udah lama bang? Sisa-sisa sebelum merit. Oh sisa-sisa sebelum merit. Mantan pacar balik lagi. Kajil. Ini bahagia banget yang nonton ini ya pasti ya. Apa? Kaget. Baru tahu Sumpah. Oke. Terus apa yang mau disampaikan ke abang? Udah karep mula abang. Jadi yang penting kerja aja lah abang. Abang, tapi abang cinta sama istri? Cinta. Enggak. Sayang. Sayang sekarang. Dulu enggak. Sayang, tapi lebih sayang lagi. Iya lah bisa live, bisa kerja. Sayang lah ya kan? Iya kan abang, tapi dia sayang sama abang. Kalau abang tidak. Kalau abang ada sebab sayang sama Jil. Kalau Jil sayang abang tulus. Gitu. Oke lah, nggak apa-apa. Kata abang oke lah nggak apa-apa. Tapi ini ada videonya ya, bagaimana pasangan ini tetap berinteraksi, saling perhatian tadi, saling sayang, saling menghormati. Kita lihat ini bagaimana bucinnya Kak Jil ya, walaupun marah tapi ketika abang sakit, tetap namanya istri panik pasti. Kita lihat yang berikut. Oke, Kak Jil sama abang, ini sekarang kita mau nanya nih sebagai pasangannya dalam berinteraksi ya. Iya sayang. Ini silakan jawab
Abang jawab ya. Kira-kira apakah perilaku atau treatment berikut ini itu termasuk yang bare minimum atau sebuah princess treatment? Kalau princess treatment itu berarti manja lebih, memang suatu effort yang lebih gitu ya. Ya bare minimum itu ya standar, emang sehari-hari harusnya seperti itu. Menurut Abang, kalau Abang lebih memilih pulang ke rumah lebih cepat karena istri nunggu daripada ngikutin ajakan teman, itu termasuk perilaku yang bare minimum memang sudah seharusnya, atau itu bentuk princess treatment dari Abang ke istri? Treatment ya. Hah? Treatment. Princess treatment. Jadi itu lebih ya. Setuju nggak Kak Jill? Sekarang, dulu nggak. Oh sekarang? Iya. Dulu menurut Kak Dulu Jill. Jill nomor yang kesekian. Oh gitu. Nggak, tapi Kak Jill Makin banyak aib abang. setuju nggak kalau Abang pulang? Sekarang, dulu tidak sayang. Abang setuju nggak? Kak Jill setuju nggak dengan Abang bilang bahwa kalau pulang cepat ke rumah itu princess treatment? Terserah abang mau jawab apa, tapi menurut Kak Jill sekarang aja, dulu tidak. Dulu tidak, oke. Iya. Abang, menurut Abang, kalau bilang maaf, saya sudah punya istri ke cewek lain, itu sesuatu yang sudah seharusnya atau itu bentuk princess treatment? Sudah seharusnya. Sudah seharusnya. Setuju ya Kak? Apa sih? Orang tadi nggak setuju kok main suapin belum. Nah ini baru ya. Kalau misalnya cocok sama jawaban Abang, Kak Jill boleh suapin es krim. Iya, sayang. Kalau Kak Jill nggak cocok sama jawaban Abang, boleh dipukul manja. Iya, sayang. Setuju nggak? Yang mana sayang? Yang bilang kalau Abang harus bilang maaf, saya sudah punya istri sama cewek-cewek yang godain Abang. Sekarang seperti itu, dulu tidak. Oh dulu tidak, tapi Iya. sekarang itu. Iya. Oh, berarti kalau sekarang boleh dikasih es krim dong. Boleh lah. Disuapin es krim Baskin and Robin. Rasa apa ini Bang? Rasa apa Bang? Rasa apa ini sayang? Mochi apa sayang? Tea apa, green tea atau apa sih? Kayak coklatnya. Rasa coklat mint. Oke, yang berikutnya, kalau kasih bunga atau hadiah saat ulang tahun pernikahan? Nggak pernah. Menurut Abang, Bunga tai ayam pun nggak pernah. kalau gitu boleh dicolek pakai ini. Nggak pernah. Nggak pernah. Oke, Abang, kalau ngebolehin istri ngeliat handphone Abang itu termasuk bare minimum atau princess treatment? Princess treatment ya. Princess treatment. Setuju nggak? Setuju sayang, karena memang abang nggak pernah larang pegang handphone. Bukan. Kak Jill boleh ngeliat handphonenya? Boleh sayang. Boleh. Boleh. Jadi boleh ya? Iya, abang nggak pernah larang Kak Nggak Jill pernah. pegang. Oh oke, berarti Iya. boleh dikasih es krim dong. Iya. Oke, yang mana rasa apa nih Bang? Abang mau pilih yang rasa apa? Ini ada macam-macam tuh. Ya, ini yang coklat mint. Ini rasa apa nih? Mangga. Ya, ini juga enak. Mau yang mana? Iya sayang, terserah. Ini ya. Ya. Oh, disuapin terus. Oke, ini kita mau nanya lagi ya buat yang berdua nih ya, buat Kak Jill. Iya, Misalnya, kalau misalnya Kak Jill ini nggak menikah sama Abang, ya, mungkin Kak Jill akan, kalau nggak nikah sama Abang, Kak Jill akan jadi apa kalau nggak nikah sama Abang? Nggak tahu. Nggak tahu. Jadi kalau karena nikah sama Abang, akhirnya Kak Jill menemukan diri Kak Jill. Iya, Kak Jill tahu Gordon gara-gara abang juga sih. Iya. Jadi karena menikah sama Abang, Kak Jill jadi tahu korden. Iya. Kak Jill punya anak-anak Iya, sayang. yang Kak Jill sayang. Iya. Kak Jill punya kemampuan buat live, Iya. dikenal publik. Karena banyak sakit jadi nggak pandai live. Abang, kalau misalnya perselingkuhan Abang nggak ketahuan sama Kak Jill, apa yang akan Abang lakukan? Kalau nggak tahu, ya udah di situ juga, maksudnya nggak berlanjut juga. Memang tidak berlanjut ya, memang sudah berhenti dari sejak lama gitu ya. Oke, Kak Jill, seandainya kalau Abang lebih setia, Kak Jill akan Kalau abang lebih setia, Kak Jill akan mencintai abang. Kalau sekarang cuma sayang 50%. Oh 50%. Abang, jadi sekarang perasaan Abang ke Kak Jill, kalau diibaratkan benda itu seperti apa sih? Serem.
Cintanya abang ke Kak Jill, ibaratnya apa? Cintanya ya tambah sayang aja. Tambah sayang. Apa yang membuat abang tambah sayang ke Kak Jill? Tambah cantik. Tambah cantik. Terus? Tambah pinter. Tambah pinter. Udah nggak bodoh lagi. Kalau ada cewek atau mantan-mantan abang yang datang lagi, Jangan datang-datang lagi kalian ya. Kak Jill viralkan kalian kalau datang lagi. abang mau bilang apa? Sekarang udah nggak berani. Sekarang udah nggak berani. Bukan nggak mau saya. Nggak berani. Karena kemana-mana di video. Oh sekarang udah nggak berani. Kalau dulu kan nggak ada handphone, nggak ada yang videoin. Sekarang kita keluarnya sebentar. Maaf ini aja show. Kita keluar sebentar aja dari video. Kak Jill tadi suaminya di sini katanya. Jadi kalau nggak ada video, salah lagi. Aduh, kita biarkan mereka cooling down sambil makan es krim dulu ya. Kita lihat dulu profil Tia Aspirasi berikut ini. Aspirasi, kita tanya kalau pasangan kamu selingkuh kamu apain? Aku tinggalin. Oh kamu tinggalin ya. Kayak yang oke, kita bahas yang berikut ini ya. Ada potret Tia Aspirasi pelihara 24 sih sekarang kucingnya 23, 23. 23 atau 24? 23. 23 ya mbak? Astaga mbak gue mbak yang ngurusin. Kamu udah lupa jumlahnya berapa? 23. Sampai disediakan di 3 ruangan ya. Iya. Coba ada videonya. Enggak, 3 ruangan lebih malah. Coba lihat dulu deh. Coba kita lihat ada berapa ruangan sebenarnya. Sebuah ruangan ada kucingnya. Ampun. Itu baru 2 ruangan. Belum gue spill yang kan di kamar gue juga ada. Di kamar ada kucing, ruang tamu ada kucing. Jadi total 4 ruangan lah di rumah ada kucingnya. Ini bukan rumah gue. Rumah kucing. Rumah kamu cuma segini kayaknya ya. Yang buat bikin konten itu kayak cuma segitu-segitu aja ya. Itu rumah kucing. Coba kita baca komentar dan pertanyaan netizen ya. Nih ya pertanyaan yang berikut ini, Kak. Nggak ada kucing lokal ya semua ras? Ada nggak kucing lokal? Dulu sempat ada kucing lokal, waktu itu nemu di lokasi syuting, gue rawat, tapi meninggal sakit. Sekarang ada kucing lokal tapi di luar rumah. Jadi di luar rumah tuh di halaman, di garasi, gue selalu nyiapin makan, minum. Jadi terserah kucing kampung tuh datang dan pergi. Pokoknya kucing, gue bilangnya domestic short hair. Kucing domestik, jadi mereka selalu datang gitu. Dan pergi sesuka. Berarti ada 5 ruangan ya, termasuk yang outdoor. Iya, betul. Yang berikutnya kita lihat. Ya. Itu bau nggak sih Kak ruangannya? Aku pernah masuk ke rumah saudara, dia punya kucing banyak juga dan rumahnya bau banget katanya. Biasanya yang bau itu cuman ruangan yang jantan. Karena yang jantan tuh biasanya mereka spraying. Memang itu untuk menarik perhatian. Pipis sembarangan biasanya kalau lagi birahi itu mereka biasanya gitu. Teritorial kan kalau kucing itu. Oh gitu. Biasanya di kamar yang cowok lebih bau memang. Jadi kamu pisahin ya cowok-cowok cewek-cewek. Cowok-cowok gue pisahin, kalau digabungin semua kawin terus nanti. Pusing gue beranak pinak terus. Disteril nggak? Ada beberapa yang disteril. Oke, yang berikutnya coba kita lihat. Kak, cat lovers apa breeder Kak? Semoga semua anabulnya udah disteril ya Kak. Sehat dan lancar rezekinya. Gue tahu nih kemarin pertanyaannya langsung ada pertanyaan ini gara-gara waktu case yang kemarin itu kucingnya pada diambil-ambilin itu. Karena memang dia breeder juga kan, dia itu. Gue dulu sempat menjadi breeder sih, tapi breeder khusus untuk orang-orang yang memang suka banget sama kucing. Jadi gue tuh memperhatikan bibit, bebet, bobot si yang mau mengadopsi. Karena kan gue cat lovers ya, bukan pure breeder gitu loh. Jadi nggak harus yang yaudah deh siapapun yang mau ambil ini. Yang penting gue harus tahu dulu siapa dirawat enggak, pernah ngerawat kucing nggak, mampu nggak, atau bakal sayang nggak. Kalau nggak gue nggak bakal kasih. Makanya itu sebenarnya kenapa jadi 23. Dulu pernah sempat 33 sih. Kenapa jadi segitu? Karena dia itu yang nggak diadopsi, gue yang nge-keep gitu. Jadi makin banyak. Gitu. Dan ini kamu itu kucingnya yang paling kita mau nanya ya, siapa yang diantara kucing-kucing itu ada fotonya nggak sih? Nggak ada, gue fotonya satu-satu capek. Biaya kamu tuh, biaya ngurus kucing 23 kucing tuh sebulan berapa? Tuh namanya nama makanan semua. Oh iya, shirataki, churros, risol, calamari. Lapar ya kamu yang ngasih nama. Getuk roti, cireng, nuci, emping, papeda, kopi, mana ada tuh. Enggak, ini berapa biaya? Ya kalau boleh tahu ya biaya. Ini kan ada dokternya, ada makanannya, ada obatnya, apa segala macam. Kalau biaya spesifik sih nggak pernah gue anggarin lah gitu, karena gue kalau misalnya beli tuh suka nyetok. Misalnya nih kadang-kadang belum habis, mbak gue bilang mbak restock ini, gue jadi restock aja main banyak, jadi nggak pernah spesifik misalnya tiap bulan berapa gitu. Yang pasti ya tidak sedikit lah, gue rela makan ikan asin aja mereka
pakannya mereka yang lebih mewah ya. Yang lebih mewah gue nggak apa-apa. Kan kamu seorang konten kreator, influencer juga. Kucing-kucing kamu apakah juga influencer? Belum jadi sih, mau jadi kayaknya nih bentar lagi ya. Ada beberapa sih waktu itu, beberapa produk kucing. Iya, dapet apa namanya kayak si tempat yang buat litter box yang apa otomatis tuh lumayan itu kan harganya jutaan. Dapet juga. Sama yang itu yang WC-nya itu. Itu gue ada di rumah beberapa. Beberapa. Alhamdulillah rezeki mereka juga ya kan. Sekali ya. Oke, sekarang kita mau nanya ini soal kucing, seberapa stres kamu ya 1 sampai 10 tuh stres banget, 1 mah biasa aja ketika menghadapi kondisi-kondisi berikut. Saat lagi kamu harus bersihin kucing sendiri, semua 23-nya. Satu ya. Saat lihat karena nggak sendiri bersihin. Mas suami ya. Ada mbak gue. Ya enggak, pada saat nggak ada mbak. Oh nggak ada mbak, nggak biasa aja satu. Tetap satu ya. Pada saat di rumah berantakan karena kucingnya lagi melakukan demonstrasi. Satu juga. Kalau lihat kucing lagi berantem depan mata. lagi gitu gue satu. Kalau kucingnya lagi sakit berjamaah. Alhamdulillah enggak, tapi satu. Tapi kalau ada yang sakit emang langsung buru-buru dibawa ke dokter sih. Tapi itu nggak bikin kamu stres juga ya? Enggak, karena gue pernah ada pengalaman punya kucing baru ambil sakit, terus guanya waktu itu lagi sibuk sweeping. Jadi mikirnya bisa diobatin di rumah, ternyata akhirnya meninggal. Jadi gue nyesel banget. Jadi sekarang kayak baru dikit gue langsung bawa ke ini ke Tapi dokter. ketika kamu menghadapi kucing sakit, kamu lagi syuting nggak bisa ngerawat itu, pada saat itu stresnya berapa kalau diukur 1 sampai 10? Sedih ya, lebih ke sedih sih waktu itu 10. Oke. Kalau misalnya ada kucingnya hilang, Nggak ada. berapa stres kamu kalau ada kucing? Oh 200. 200 kalau Iya. hilang ya. Kalau pas lagi bayar keperluan kucing lagi nggak ada 1000 endorsan. lah. Itu lebih banyak ya. Oke, habis ini kita masih mau ngobrol lagi sama Tias Mirasih, tapi ada bintang tamu satu lagi yang akan kita wawancara. Kita lihat dulu profilnya. Setelah yang berikut itu tetap di Rumpi. Kita sudah bersama dengan Aji Yusman. Apa kabar? Alhamdulillah Aku sehat. tadi tanya istri sehat, Alhamdulillah anak-anak alhamdulillah sehat ya. Ini kemarin Aji juga baru membagikan, dia baru mengunjungi Fahmi Bo gitu ya, yang memang sudah beberapa tahun terakhir ini sakit ya. Ada postingannya juga, Fahmi Bo idap komplikasi. Bahkan ex istrinya itu juga bantu mengurus dan memang secara ekonomi juga mengalami kesulitan. Dan dia juga sempat live juga ya di sosial media mengumpulkan donasi untuk bisa membeli Pampers begitu. Postingannya Aji coba kita lihat yang berikut ya. Ini kamu. Ini sebenarnya ketika kamu datang ya Aji ya, boleh diceritakan? Sebetulnya yang pertama datang itu kawanku. Siapa? Terus Randy Gravilla. Pada saat itu aku lagi berhalangan hadir. Aku datang kuarter keduanya. Apa yang kamu lihat yang secara langsung kamu lihat yang bisa kamu ceritakan? Memang sangat memprihatinkan kan. Di luar kondisi fisik Bang Fahmi, kondisi finansialnya juga sangat butuh. Beliau sangat butuh, yang dimana posisinya saat ini yang kulihat lemah di SDA-nya lemah, di SDM-nya lemah. Jadi perlu ada yang membantu untuk mengkoordinir Kak. Jadi dia itu emang udah nggak bisa ngapa-ngapain, itu lebih banyak ada di tempat tidur aja. Kebanyakan di tempat tidur, buang air kecil, buang air besar di tempat tidur karena semuanya pakai Pampers dan ada underplug itu ya, yang kayak tikar yang buat ada rebes-rebes. Ada alasnya itu. Semuanya aktivitas di sana dan kondisinya lemas dikarenakan nggak mood makan nggak. Oh, nggak nafsu makan. Nggak nafsu makan. Jadi karena ada diabetesnya juga ya. Diabetes, terus ada komplikasi juga. Komplikasi, ada luka. kakinya tuh udah nggak bisa dioper masuk maksimal tuh udah nggak bisa gerak. Oh, kakinya nggak bisa gerak. Jadi kalaupun memang ganti Pampers tuh harus lebih dari 1 orang karena kan badan Bang Fahmi besar tuh. Walaupun sudah turun banyak berat badannya. Jadi harus dibantu sebetulnya. Tapi Bang Fahmi ini tinggal sama siapa? Sekarang kondisinya mantan istrinya yang bantu. Karena nggak ada orang lain lagi yang, kalaupun kita memang butuh orang lain kan harus ada bayaran. Ada biayanya ya. Nah, sementara ini kan Bang Fahmi keterbatasan di hal tersebut. Oke. Seperti apa reaksi Bang Fahmi ketika kamu kunjungin? Kaget karena memang aku sama Bang Fahmi tuh nggak kenal langsung sebetulnya. Kurang lebih 1 tahunan kurang lebih yang lalu. Tapi circle-nya Bang Fahmi pada saat produksi situasi komedi pada saat itu tuh circle aku yang sekarang. Okay. Gitu. Jadi temannya teman lah gitu temannya ya. Teman. Nah, begitu
begitu aku lihat postingannya kawanku Randy, aku kebayang di aku Kak. Maksudnya dulu aja pada saat aku buntu, nggak bisa ngelihat jalan keluar, tapi posisi sehat itu udah bingung Kak. Iya. Apalagi seperti beliau saat ini, buntu, nggak bisa ngelihat apa-apa, sakit dan nggak bisa gerak. even mau ngambil, mungkin nyajar handphone pun nggak bisa, karena kan badannya besar. Oke. Gitu. Ini bahkan kamu juga ya berinisiatif juga memberikan informasi buat yang mau memberikan bantuan donasi dengan mencantumkan rekeningnya Fahmi Bo secara langsung ya. Dan katanya ini BPJS-nya Bang Fahmi nggak bisa dipakai. Atau karena nggak dibayar jadinya sehingga harus diaktifkan dulu. Setahu aku, karena aku sudah banyak berbincang sama mantan istrinya Bang Fahmi, semua pembayaran lancar. Maksudnya nggak ada tertunggak atau gimana. Hanya saja yang memang harus kita buka mata, beda penanganan ketika kita menggunakan BPJS dengan independen. Oh iya, harus pakai rujukan dulu soalnya, harus antre Nggak gitu. optimal harus. Nggak optimal. Tapi sebetulnya sudah ada pengobatan. Jadi tindakannya belum tuntas, belum maksimal, sudah suruh pulang. Sementara dengan kondisi Bang Fahmi saat ini, dengan keterbatasan beliau, nggak mungkin kan ngantri ulang lagi. Kalaupun memang belum sembuh, ngapain dia harus pulang? Apakah seseorang ketika menggunakan BPJS ada limit tersendiri? Ya, untuk dirawat ya. Ataukah memang ada penyakit-penyakit tertentu yang boleh dan yang nggak boleh pakai BPJS atau bagaimana gitu sih? Oke. Ini ya kita lihat ya Bang Fahmi ini kan kerja di dunia hiburan yang memang penghasilannya tidak tentu gitu setiap hari gitu ya. Kamu sendiri sebagai orang yang juga pernah mengalami masa-masa sulit seperti itu gitu. Apa sih yang menjadi concern kamu juga gitu supaya ya hal-hal kejadian seperti ini tuh nggak terulang lagi atau bisa saling membantu gitu satu sama lain. Harusnya apa yang bisa dilakukan? Harusnya aku juga bingung kayaknya, karena di kelas itu juga aku nggak lulus kan, bingung juga gitu. Tapi seenggaknya fakta lapangan yang harus memang aku sampaikan, terkadang orang yang jauh itulah yang paling dekat dengan kita. Oke, kalau misalkan sahabat terdekat kita masih dekat kalau kondisi dia stabil. Kalau lagi sama-sama terpuruk, siapa yang bisa bantu untuk keluar dari lubang itu gitu loh. Dan yang aku lihat dari Bang Fahmi, sesuai dengan ajaran almarhumah ibuku, Kak Ros, ketika kita nggak bisa terlalu banyak memberikan bantuan finansial, seenggaknya kita bantu tenaga. Kita bantu dengan daya pikir kita gimana nih, seenggaknya bisa membantu meringankan. Itu. Ya, jadi kalau ada yang mau membantu gitu ya, bisa cek di Instagramnya Haji Yusman juga ada informasinya. Ya. Dan kalaupun ya itu yang namanya bantuan itu bisa datang dari mana aja. Ya kita nggak pernah tahu, itu Allah yang menggerakkan. Haji, terima kasih banyak sudah hadir berbagi ceritanya. Sehat-sehat buat kamu juga, sukses terus. Tias, terima kasih ya. Kak Ajil, terima kasih. Abang, terima kasih sudah hadir. Sehat-sehat, rukun-rukun terus. Bahagia terus. Terima kasih juga buat Anda yang sudah bergabung bersama kami. Kita ketemu lagi setiap hari ya di acara Rumpi No Secret.